Halo, assalamualaikum sahabat PKS. Jadi hari ini kita udah sampai nih di perumahan anggota DPR RI. Nah, hari ini kita akan mengunjungi salah satu rumah dari anggota legislatif fraksi PKS DPR RI. Nah, siapa dia? Penasaran kan pasti? Ikutin terus ya. Ayo. Selamat datang di program My Parliament Ruang Alek. Hanya di ruang ini, kalian akan dibawa ke dalam suasana kehidupan anggota legislatif fraksi PKS DPR RI. Kami akan membawa Anda pada suasana hangat dengan bertukar pikiran bersama anggota legislatif fraksi PKS DPR RI. Jadi siapkan cemilan dan tempat yang nyaman. Mari masuk ke Ruang Alek. Assalamualaikum Ibu Anis. Oke, ayo guys masuk. Kita udah ketemu langsung sama Ibu Anis. Jadi Ibu, apa kabar ya Bu? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik, sehat. Lagi ngapain nih Bu sekarang? Sekarang lagi masa reses dan lagi banyak menyiapkan agenda-agenda. Berarti gini, kalau kita masuk nggak sibuk nggak apa-apa ya Bu ya? Boleh. Siap, ayo kita masuk. Kita geledah nih rumahnya nih. Assalamualaikum. Oke, jadi ini ruang depannya atau ruang apa nih Bu kalau di sini biasanya buat apa? Ya, kalau ada tamu, Ya. kamu juga boleh duduk di situ. Wah, saya boleh Bu duduk sini. Silakan duduk. Tapi kan kita mau menggeledah, jadi kita masuk ke dalam aja Ibu. Oke, ayo kita lanjut lagi. Ini rumah dinas namanya ya, rumah Siap. RJA, rumah jabatan Nah. anggota. Oke, kita udah sampai nih di dalam rumah jabatan anggota dari Ibu Anis Biarwati. Jadi di sini kalau boleh tahu kegiatannya apa aja sih Bu yang Ibu lakuin biasanya keseharian di sini? Keseharian ibu kan ibu-ibu. Saya belum ibu-ibu. Ya, ibu-ibu ya di sini sama anak-anak Ya. ya. Dan kesehariannya masak ya, menyiapkan makanan untuk anak-anak begitu ya. Selain ya kerja-kerja yang memang bisa dilakukan di rumah. Kalau di sini berarti di sini yang tinggal bareng Ibu siapa aja nih Bu? Ramai dong berarti ya. Ada anak-anak, kemudian ada yang bantu juga ada. Nah, itu jadi ini guys, bisa lihat ini ruang keluarga berarti ya Bu? Iya. Ruang keluarga sama ruang makan. Nah, itu gabung. guys, langsung gabung. Jadi kalau kalian lapar pas lagi nonton, gitu. langsung aja Ibu ke belakang loncat. Nah, gitu. Nah, ini kalau saya lihat di belakang tuh ada tempat enak banget tuh buat duduk-duduk. Iya, betul. Boleh kita lihat kali ya? Itu teras ya, teras Let's go. belakang. Nah, enak Jadi banget. kalau makan ada yang bisa di sini, ada Nah. yang bisa di teras belakang. Ayo guys, kita Tapi ikutin. rumah jabatan itu kan semuanya sama modelnya. Iya, iya. Memang modelnya itu sama. Gitu. Nah, ini guys, jadi ini adalah Teras ruang belakang. teras belakang nih enak banget Bu di sini buat duduk sore-sore Bu. Betul. Minum teh. Pagi-pagi juga enak. Nah ini tuh Ibu suka olahraga di belakang sini gak sih Bu? Kayaknya ada track jogging nih Bu. Di sini nggak ada track jogging nih ya. Iya di sini. Jalan-jalan paling, jalan-jalan Nah, pagi. jalan-jalan enak Tapi banget. biasanya weekend ya karena Iya. dari kalau weekdays itu kadang-kadang Zoom juga dari pagi, dari jam Oh, iya, 6 iya. udah ada Zoom. Oh iya Bu. Oh BTW nih Bu, kan ini lagi sistem WFH lagi sering-seringnya nih Bu. Nah kalau Ibu biasanya di sini dipakai buat WFH juga gak sih Bu di rumah dinas ini? Iya, kalau WFH work from home ya. Iya, Jadi betul. dari rumah dan memang melakukan WFH itu kalau ibu sedang tidak di jalan ya. Kadang-kadang Iya. kan waktunya meeting kita lagi di jalan. Nah, iya, itu bisa betul sampai banget, pakai HP. Tapi kalau di rumah ibu biasanya di Di sini. rumah. Nah, di sini enak banget nih Bu kalau buat WFH. Kalau Iya di sih, sini Bu? bising kalau pakai HP Oh, dan suka iya. backlight Iya, juga. betul, Dan betul. apa? Ya rapat-rapat nanti nggak enak dilihat Nah, ini juga nih, kan. Jadi oke. biasa di kamar kalau ibu. Nah itu dia pemirsa. Nah mumpung ini tempatnya enak banget nih Bu buat ngobrol-ngobrol. Gimana kalau kita adain sesi Q&A di sini Bu, oke? Jadi guys jangan lupa saksikan terus ya di sesi Q&A ini. Sampai jumpa. Oke, halo, assalamualaikum. Jadi hari ini kita udah sampai ke sesi yang terakhir nih Bu, sesi question and answer. Nah di sini kita bakal nanya-nanya sedikit Bu, chit-chat sedikit tentang ya mungkin keluarga dan pekerjaan seperti itu. Nah, oke pertanyaan pertama mungkin kita mulai. Kalau misalkan lagi mengisi waktu luang nih, Ibu Anis tuh ngapain aja sih Bu biasanya? Ibu itu dari kecil terbiasa sama anak-anak mana-mana gitu. Jadi
kita kalau mau kemana-mana pasti sama anak-anak, entah ke rumah eyangnya anak-anak, rumah ibunya ibu, ya, atau kita ajak eyangnya dengan adik-adik ibu pergi ke satu tempat gitu. Walaupun hanya sekedar makan siang atau apa gitu. Cuma sekarang kan lagi masa pandemi, jadi kita kan nggak ngumpul-ngumpul seperti itu. Paling kita di rumah gitu, di rumah entah masak bareng, entah main apa bareng gitu, atau ngobrol bareng. Gitu. Nah, kalau dilihat dari penjelasan Ibu, sepertinya Ibu family person banget ya Bu? Bener banget gitu. Itu juga termasuk kepada mahasiswa juga begitu gitu. Jadi kalau kepada mahasiswa, anak-anak mahasiswa itu udah seperti kayak ibunya sendiri gitu. Saya pengen jadi mahasiswa juga. nah Ibu Anis ini kan kebetulan membagi waktunya sangat baik Ibu antara pekerjaan, keluarga, dan juga pendidikan. Ibu kalau tidak salah S3 juga di Unair ya Bu. Nah, gimana sih cara Ibu membagi waktunya gitu Bu? Apakah ada yang Ibu memakai skala prioritas, misalkan pendidikan lebih penting dulu, baru keluarga, baru seperti itu? Bisa diceritakan sedikit? Itu kalau buat Ibu sebenarnya di atas segala sesuatu ada Allah yang Maha mengatur ya. Jadi memang Ibu itu hobinya sekolah. Dari dulu hobinya sekolah ya. Tapi Allah memperjalankan hidup ibu itu menikah dengan usia yang masih muda. Jadi waktu itu ibu belum S1, D3, kemudian jodoh datang, kemudian menikah, setelah itu punya anak gitu ya. Nah, ibu punya suami yang sangat mendukung gitu, karena memang bapaknya ibu itu tahu kalau ibu tuh habis sekolah, jadi dia sempat menitipkan ke mantunya ini, anak saya ini hobinya sekolah, jadi tolong kalau misalnya ada kesempatan gitu, tetap dibantu semangatnya untuk sekolah, karena orang tua juga tahu anaknya itu sangat hobi belajar, hobi sekolah. Nah kemudian Allah memperjalankan itu, punya anak terus gitu ya, sampai kemudian 8, S1-nya selesai gitu. Begitu punya anak 8, sedang booming tuh ekonomi syariah waktu itu. Saya memang punya keinginan di situ gitu, jadi latar belakang financial management. Kemudian tingkat keislaman saya itu membuat saya ingin menyelidiki gitu, ada nggak ya Islam itu punya sistem ekonomi sendiri gitu. Jadi dari situ kemudian ngobrol-ngobrol lah dengan suami, nawarinlah suami. Pas UI baru buka gitu, ekonomi syariah untuk S2. Kemudian suami mendorong, kemudian sekolah, itu tahun 2005 setelah punya anak 8. Jadi ibu tuh baru ngambil S2 setelah anak ibu 8. Gitu. Jadi dan sudah ada manajemen tuh di antara 8 anak itu, 1, 2, 3, 4 itu kan gede. 5, 6, 7, 8 kecil. Jadi mereka saling menjaga gitu. Sampai sekarang seperti itu. Jadi memang kita mengalir begitu ya, dan Allah ternyata tidak menutup kemungkinan ketika seseorang tuh punya niat gitu. Ketika punya niat, Allah tidak, asal syaratnya adalah kita memang betul-betul niatnya apa gitu. Apa cuma pengen dapat gelar atau cuma apa begitu ya. Dibersihkan niatnya dulu. Dan terutama untuk, karena memang tadi kan ibu bilang ya, bahwa ibu yang mengetahui bahwa sistem ekonomi seperti apa, kemudian sistem ekonomi sekarang itu seperti apa gitu, dan kenapa Islam itu unggul. Nah itu di situ memang pemicunya di situ. Sampai kemudian S2 selesai, setelah selesai S2 tahun 2007 lulus, sambil jadi dosen yang tidak tetap gitu ya. Nah 2009 suami nawarin lagi, mau lanjut nggak gitu. Ekonomi Islam kan, ekonomi Islam ditawarin gitu, ekonomi Islam. Dan dicari-cari, yang pelopor ekonomi Islam itu hanya ada di Surabaya, di UNIR. Ya, pelopor ekonomi Islam, dan yang punya program doktornya itu di UNIR gitu. Ibu memang sengaja tidak bikin luar negeri karena anak-anak. Jadi keluarga tetap menjadi yang utama. Keluarga tetap menjadi yang utama. Pertimbangan tetap yang utama. Jadi ibu bisa sekolah di sana itu memang dukungan full dari keluarga. Jadi tiap weekend ke Surabaya, Sabtu pagi berangkat, anak-anak juga mengantar, kemudian Minggu malam pulang. Jadi nginep 1 malam di Surabaya. Dan itu berlanjut, dan alhamdulillah selesai cum laude waktu itu, kemudian wisudawan terbaik. Nah itu menarik banget tuh.
dan itu full dukungan dari anak-anak. Dan terlepas dari semua itu, ilmu yang kita dapatkan itu memang dimanfaatkan betul-betul untuk kemajuan bangsa, ya, untuk kemajuan bangsa. Sementara kalau di rumah ibu ya ibu banget, ya. Jadi beda kalau di luar mungkin orang melihat apalagi sebagai anggota DPR gitu. Tapi kalau di rumah ya benar-benar pergi sama anak-anak, kemudian dan anak-anak udah gede-gede gitu, jadi bisa main bareng, bisa apa bareng gitu, dan jarang sekali kita sekecil apapun pasti rombongan berangkat. Nah itu guys, siapa bilang kalau misalkan kita mementingkan pendidikan ada yang harus ditinggalkan, sebenarnya kan tidak harus begitu. Pendekatannya jangan begitu. Iya. Makanya lentur aja gitu, tidak semua lentur aja, tidak semua tuh saya harus sekolah dulu, harus dulu gitu, lentur aja gitu. Percaya kalau kalian punya niat yang baik, kan kamu anak muda ya, kalau punya niat yang baik, Allah tahu kapan saatnya kamu harus sekolah, gitu. Tapi yang harus ibu tekankan adalah menikah itu perintah Allah, ya. Perintah Allah. Jadi ketika memang dan kalau bagi perempuan ya, saran ibu kalau bagi perempuan itu sekolah tuh bisa kapan aja gitu ya. Tapi kesempatan untuk mendidik anak, kesempatan untuk dekat dengan anak itu kan kesempatan yang mahal. Gitu. Dan ibu baru bekerja sebagai dosen tetap itu setelah lulus doktor dan setelah anak-anak cukup, ibu merasa cukup untuk ibu bisa bekerja sebagai dosen tetap itu yang harian kantornya. Nah, ini menarik ya Bu. Ibu wisudawan terbaik Bu. Nah itu apa sih Bu tipsnya nih? Misalkan kan ibu anak ibu 8 ya Bu, pada saat itu udah 8. Ibu masih melanjutkan pendidikan. Nah itu apa ibu nggak pusing gitu Bu, kayak aduh gimana sih caranya nih? Makanya beda-beda gitu ya. Makanya perempuan tuh nggak bisa disamain. Nggak bisa, oh Bu Ani bisa begitu, yang lain harus bisa. Nggak begitu kan, Allah tidak memberikan kesempatan berbeda-beda. Kan itu kalau sekolah itu memang butuh banyak kesiapan begitu ya. Betul. Kesiapan keluarga yang jelas gitu ya. Karena kalau ibu misalnya ke Surabaya itu kan harus ada kesiapan dana juga gitu ya. Orang tiap pekan terbang PP gitu kan? Pulang pergi tuh Bu? Iya dong. Nggak ke pulang pergi satu hari kan? Kan Sabtu dan Minggu gitu. Tapi perginya Sabtu, pulangnya Minggu. Tapi kan pesawat terus. Itu kalau kuliah rutin. Kalau misalnya ketika lagi bimbingan disertasi seminggu bisa 2-3 kali ke Surabaya gitu. Ya. Nah itu ada persiapan itu. Kemudian dukungan dari suami dan anak itu sangat penting banget kalau buat perempuan gitu ya. Sejauh apapun langkahnya, dia adalah bagian dari keluarga gitu. Ya, dan penjaga dia adalah keluarga. Dia motivasi besar ibu untuk belajar sebaik mungkin adalah keluarga ini. Ibu sudah meninggalkan memberikan waktu untuk mereka, sudah memberikan waktu mereka untuk ibu kuliah, pantang untuk bekerja atau pantang untuk belajarnya tidak sungguh-sungguh. Dan juga Allah sudah memberikan kesempatan ibu untuk kuliah, pantang tidak sungguh-sungguh begitu. Jadi memang ketika di kampus memang ibu berusaha untuk semaksimal mungkin gitu mengikuti semua kuliah dengan baik dan mengerjakan semua tugas dengan baik, dan Allah kasih kemudahan. Dan memang itu kan janji Allah ya, ketika kita memang bersungguh-sungguh Allah akan berikan jalannya gitu. Kemudian dukungan keluarga, dukungan ibunya ibu, bapaknya ibu gitu ya. Untuk ini jadi yang kuliah itu kayak rombongan aja sebenarnya gitu ya. Karena ibu juga sering mengungkapkan apa yang ibu dapatkan dari kampus itu sering ibu obrolin juga dengan anak-anak dan untuk minta pandangan mereka, ngobrol juga dengan suami untuk minta pandangan mereka. Sharing juga gitu ya Bu. Sharing itu penting ya Bu, ya, ngobrol. Nah kalau tadi kan kita udah berbicara keluarga dan juga pendidikan. Nah kalau misalkan ibu sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Bu, latar belakangnya itu gimana sih Bu akhirnya bisa ada amanah nih untuk memperjuangkan rakyat? Ceritanya tuh gimana sih Bu akhirnya? Kalau dari sistem partai apa dari sistem dari ibunya? Dari partainya apa dari ibu? Dari ibu. Karena kalau dari di PKS itu beda dengan partai lain. Ya, jadi tidak ada kita mencalonkan diri untuk menjadi caleg gitu. Ya, tetapi itu dijaring. PKS punya sistem, punya sendiri, punya panitia sendiri untuk menjaring siapa yang ditempatkan untuk menjadi calon anggota legislatif. Jadi nggak ada pendaftaran, jadi aku nggak ada begitu. Tapi dijaring gitu. Jadi panitia menjaring dari awal begitu, kemudian sampai kader-kader PKS, dengar ya, ada kader PKS itu memilih
siapa di antara sekeliling mereka tuh yang bisa dicalonkan untuk jadi caleg. Itu disaring lagi sampai keluar berapa kandidat gitu. Nah kemudian sampai kitanya sendiri juga tidak boleh memilih diri sendiri gitu ya. Jadi setelah keluar nama-nama itu barulah disampaikan kepada yang bersangkutan. Misalnya ibu nih namanya keluar gitu karena dipilih oleh kader-kader di Jakarta Timur misalnya. Bagaimana Bu Anies siap atau tidak? Partai nggak maksa ya. Kalau memang tidak siap ya partai mencari orang lain gitu. Kalau siap ditugaskan. Jadi menjadi caleg itu penugasan kalau di PKS, ditugaskan. Ya, turning point. Karena panitia kampus Bu. Ya betul, ditugaskan. Nah ketika ditugaskan itulah kemudian komunikasi dengan keluarga gitu, dengan saudara anak. Nih gimana nih Bi ini? Saya ditugaskan oleh partai, Umi ditugaskan partai untuk menjadi ini. Ya Bismillah gitu. Anak-anak gimana? Bismillah gitu. Bismillah Umi. Support dan gitu ya. Yang turning point yang akhirnya ibu oke saya bersedia itu alasannya apa sih Bu? Boleh tahu gitu. Setelah keluarga mulai dari suami, anak-anak, kemudian orang tua gitu ya mendorong, dan kemudian juga ada satu bebannya bahwa ketika Allah memberikan kita begitu banyak kemudahan, maka di sisi lain adalah harus ada kontribusi yang kita berikan. Ya, jadi di balik kemudahan itu ada tanggung jawab yang harus ditunaikan. Ya, tanggung jawab itu adalah ketika partai menugaskan, itulah tanggung jawab yang bentuk tanggung jawab yang Allah berikan kepada ibu untuk mengamalkan apa yang sudah Allah beri kemudahan segala sesuatu itu. Betul, setuju. Nah, ini ada pertanyaan menarik ini Bu, terkait dengan ibu kan salah satu anggota Badan Legislasi tahun 2019 hingga 2020. Sebelum diganti ya. Ya. Itu boleh diceritain sedikit gak sih Bu, PKS pada saat RUU Ciptaker itu bagaimana sih? Ya sejak awal PKS kan menolak ya sikapnya dan tidak mengirimkan anggota. Jadi Cipta Kerja itu dibahas oleh satu panja namanya panitia kerja mekanisme di organisasi. PKS menolak dan tidak mengirimkan nama. Tapi kemudian setelah dipikirkan, para pimpinan berpikir bahwa kalaupun kita menolak ini jalan terus gitu. Nah, ketika kita berada di luar, kan kita nggak bisa mengawal gitu, ya kan? Karena nggak ada di dalam, gitu. Karena nggak ada di dalam, kita nggak bisa tahu nih, gitu. Sementara nolak atau enggak, ini jalan terus gitu. Dengan pertimbangan bahwa minimal dengan adanya kita di dalam, kita bisa melihat pasal-pasalnya, kemudian bisa memberikan masukan. Dan bisa memperjuangkan apa yang bisa, walaupun misalnya karena kita cuma sendiri kemudian tidak bisa usulan kita masuk, tetapi minimal Allah melihat bahwa kita memang bisa memberikan masukan dan minimal partai lain juga tahu bahwa PKS punya sikap dalam hal itu. Jadi dengan pertimbangan itu PKS kemudian mengirimkan 3 orang anggotanya untuk tanya, termasuk ibu di situ. Dan memang itu pengalaman yang luar biasa ya, bagaimana ketika kita memiliki satu idealisme, kemudian idealisme itu didedahkan atau disampaikan kepada seluruh partai lain, kemudian ternyata partai tidak seide dengan kita gitu ya. Bagaimana kita memperjuangkan itu, kemudian ternyata berlakulah sistem mayoritas ya, dan itu demokrasi kita begitu. Kemudian idealisme sebagus apapun ketika tidak ada didukung oleh yang seide, tetap tidak bisa berjalan dalam sistem demokrasi atau sistem suara terbanyak seperti itu. Itu membuat ya nih kalau begini berarti PKS harus punya banyak orang di DPR gitu supaya lebih banyak yang bisa menyuarakan, dan ketika terjadi voting atau terjadi bagaimana ini harus diperjuangkan, itu bisa lebih banyak gitu. Di situ tidak patah semangat, tetapi itu membuat kita harus menyampaikan kepada semua orang, kalau Anda ingin anggota-anggota DPR itu betul-betul memiliki kerja-kerja yang amanah sesuai dengan apa yang Anda amanatkan, pilih memang yang punya integritas. Nah, dan punya kemampuan. Nah, itu dia. Nah, ngomong-ngomong soal pemilih nih Bu, pemilih kita kan sekarang udah masuk ke generasi milenial, generasi Z. Gimana sih pandangan Ibu terhadap 2 generasi ini? Penilaian Ibu terhadap 2 generasi ini tuh bagaimana? Ya. Ibu juga punya anak yang generasi Z. Jadi
tingkah mereka apa mereka gitu ya. Dan memang ini satu kalau buat ibu generasi Z ini bisa jadi berkah, bisa jadi musibah. Kapan dia jadi berkah untuk bangsanya? Ketika memang mereka tumbuh menjadi generasi yang kuat, generasi yang punya pengetahuan, generasi yang memang memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsanya. Dan ini memang nggak ujuk-ujuk gitu, nggak bisa kita ingin milenial yang begini-begini sementara tidak ada proses ke sana gitu. Makanya menjadi peran partai politik ya, menjadi peran semua kita, seluruh bangsa untuk bagaimana mewujudkan generasi milenial yang memang betul-betul bisa menjadi generasi penerus. Karena generasi penerus itu nggak datang ujuk-ujuk gitu. Kalian nggak bisa hanya dituntut kalian harus begini-begini, tapi prosesnya tidak jalan itu. Dan itulah PKS kemudian merancang satu sistem pembinaan namanya ya, sistem pembinaan di mana ini terbuka gitu. Nah, kalau ada rekrutmen, di situ rekrutmen terbuka untuk anggota-anggota PKS ya dari kalangan milenial apa untuk melakukan pembinaan gitu. Karena kalian harus dipersiapkan, nggak bisa ujuk-ujuk gitu, dan setiap politik gitu, harus punya peran gitu untuk mempersiapkan generasi muda supaya generasi muda ini siap memikul atau siap mengambil estafeta kepemimpinan. Ya, tapi harus step by step kan, nggak bisa langsung kayak kamu jadi nggak bisa hanya dituntut, nggak bisa gitu, atau hanya sekedar ikut-ikutan gitu, nggak bisa. Mereka punya sistem mekanisme sendiri untuk bagaimana generasi muda itu nanti kamu bisa populerkan itu, saksikan bahwa PKS punya sistem pembinaan dan punya bidang kepemudaan ada gitu ya. Ketuanya udah tahu ya, Dr. Gamal. Nah, kemudian juga punya bidang kaderisasi namanya begitu ya, sehingga ketika memang kita tahu bahwa kita butuh anak-anak muda ini untuk melanjutkan kerja, tapi mereka harus diproses, harus dipersiapkan. Betul. Dan PKS punya sistemnya untuk mempersiapkan generasi muda itu. Oke, kalau anak-anak muda kayak kamu nih gabung ke PKS, ada sistem, ada mekanisme untuk merawat kalian, ada sistem dan mekanisme untuk bisa masuk kalian untuk menjadi calon-calon pemimpin bangsa. Nah, itu guys, harus dicerna dengan kayak kita nggak bisa langsung untuk mendapatkan sesuatu itu nggak bisa instan ya Bu. Harus dengan istiqomah, sabar, tapi harus usaha juga, belajar. Tuh. Nah, kita udah masuk di sesi akhir Bu, dan kalau kita di ruang alik ini ada namanya pertanyaan pamungkas Bu. Nah, jadi Ibu menjawab dengan cukup hanya dengan satu kata aja Bu. PKS menurut Ibu itu apa sih? Satu rumah kata. Rumah kedua saya. Dua, gitu. Rumah kedua. Tapi bisa juga rumah bagi siapapun juga dong. Ya betul. Kalau bagi saya rumah kedua, bagiannya bisa jadi rumah pertama, apa gitu. Alhamdulillah. Nah, itu kita udah masuk ke sesi terakhir Bu. Tadi terima kasih Bu Anis atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu. Kira ada lagi cuma begitu pertanyaannya? Cuma satu doang? Ada lagi Bu. Coba lagi. Iya, maksud saya ada lagi. Ini sesi terakhir Bu. Kita ada pertanyaan trivia quiz Bu. Jadi Ibu menjawabnya dengan cepat tanpa harus berpikir, langsung jawab aja Bu. Kita ada 5 pertanyaan. Keluarga atau pekerjaan? Keluarga. S2 atau S3? S3. Kenapa Bu? Nanti kamu ngerasain deh. Kalau S1 gitu ya, S1 kamu itu kayaknya susah banget gitu ya. Kemudian kamu pengen lanjut S2 itu kayaknya nariknya susah gitu. Nanti kamu lulus S2 kamu merasa tanggung gitu. Ketika S1 rasanya udah selesai kan, udah beban orang tua udah kelar gitu ya. Begitu kamu S2 baru mulai suatu dunia yang baru gitu. Oh, ini ternyata begini. Begitu kamu S2 kamu merasa tanggung, kayaknya ada harus yang diketahui lebih banyak lagi. Karena kalau S1 tuh menerapkan teorinya orang. Betul. Ya. S2 menguji teori orang. S3 di antara semua teori yang ada, kamu harus cari mana yang belum ada. Itu S3. Ya. Dan orang menemukan jati dirinya di mana dia bebas mengeksplorasi kemampuan itu di S3. Dan ini pertanyaan terakhir banget nih Bu. Kalau Ibu bisa merubah satu hal di Indonesia untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik Bu, apa yang ingin Bu? Mempersiapkan generasi muda. Alasannya boleh diceritain sedikit aja Bu, singkat aja. Kadang-kadang begini, merubah yang sudah ada begitu, yang harus ada itu butuh effort yang lebih. Tapi mempersiapkan yang akan menggantikan itu jauh lebih efektif, lebih efisien dan lebih mudah untuk siapkan ketimbang merubah apa yang sudah ada. Aduh. Itu jawabannya yang pamungkas, bukan pertanyaan pamungkas akhirnya. Oke, jadi segitu aja Bu pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya, dan
boleh sedikit ngomong nggak Bu? Jangan lupa saksikan Ruang Alex setiap minggunya di Instagram fraksi PKS DPR RI. Boleh sampaikan ke netizen. Para netizen yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya itu doa supaya netizen itu selalu dalam rahmat Allah dan Allah. Jangan lupa saksikan Ruang Alex di Instagram fraksi PKS setiap minggunya. Ada banyak inspirasi, ada banyak pelajaran, dan mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi kalian untuk lebih bisa mengenal PKS dan akhirnya gabung bersama kita di PKS. Amin. Siap. Terima kasih Bu. Tetap istiqomah ya Bu PKS. Insya Allah, mohon doanya ya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Kamu juga ya, jangan lupa tadi ya, kan kamu udah tahu nih PKS gimana. Kamu udah banyak wawancara PKS kan? Ajak tuh teman-teman kamu mengenal lebih banyak dengan PKS dan gabung PKS supaya bisa dipersiapkan jadi narasumber yang berkualitas. Bersiap-siap ya guys, akan saya ajak habis ini. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya udah menyaksikan Ruang Alex kali ini bersama Ibu Anis Biarwati. Terima kasih banyak Ibu, dan jangan lupa saksikan, ada yang ingin disampaikan Bu? Oke, jangan lupa saksikan dan Ruang Alex setiap minggu. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.